Kita akan membahas untuk hari ini. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perancangan pasif ya, atau passive design, yang umumnya teknik ini memang wajib dilakukan pada daerah tropis ya, atau sebenarnya tidak hanya daerah tropis saja yang selayaknya membuat ini, karena konsepnya passive design itu diharapkan untuk mendukung program sustainable design ya. Nah, program sustainable design itu berlaku untuk seluruh dunia, untuk kelanggengan masyarakat yang ada di permukaan bumi tentunya. Karena konsepnya akan menyelamatkan sumber daya energi pada permukaan bumi. Pada prinsipnya bahwa passive design ini nanti adalah mendukung program penghematan energi, jadi memperkecil penggunaan energi yang artifisial yang menghabiskan banyak energi ya, proses-proses artifisial itu, dengan melakukan proses rancangan pasif dulu. Sebenarnya apa sih definisi dari rancangan pasif itu ya, perancangan pasif atau passive design itu? Pada prinsipnya begini, sebuah bangunan, dalam konteks ini bangunan arsitektur, itu dibangun mulai dari awal sampai dengan proses penggunaannya atau proses hunian nanti dipakai oleh user, itu akan menghabiskan atau menyerap banyak energi yang digunakan untuk memobilisasi atau operasional dari bangunan tersebut. Nah, dalam peranannya proses perancangan, pada proses perancangan kita juga berpartisipasi untuk mendukung program penghematan energi. Nah, tentunya konsep-konsep penghematan energi ini nanti dimasukkan dalam konsep-konsep penyusunan dari rancangan bangunan ini. Ada beberapa faktor yang mungkin harus perhatian, yang menjadi perhatian dari proses perancangan pasif ini, yaitu ada konteks beberapa yang menjadi bagian atau pokok-pokok komponen yang harus diselesaikan pada passive design ini. Ini akan saya jelaskan satu persatu dalam konteks ini. Satu, masalah orientasi bangunan ya, orientasi bangunan ini menjadi salah satu faktor yang mempunyai peranan penting dalam proses pembuatan atau penyusunan konsep desain pada site atau pada lahan dari lokasi tersebut. Nah, orientasi ini akan banyak mempengaruhi proses direct solar atau memasukkan sinar matahari langsung, yang itu akan juga membawa panas dan tentunya juga memberikan dampak proses pengaturan cahaya ya, cahaya yang masuk pada bangunan. Nah, yang perlu diperhatikan pada orientasi bangunan itu, untuk menghindari direct solar ya, jadi mengurangi sebanyak mungkin sinar matahari langsung yang masuk pada bangunan ya. Kenapa seperti itu? Alasannya begini, kalau bangunan atau direct solar atau sinar matahari langsung itu masuk ke dalam bangunan, dia akan memanaskan ruang volume yang ada di dalam bangunan itu, dan akan memberikan dampak kenaikan temperatur di dalamnya, di ruang dalamnya ya. Nah, ini tidak menguntungkan karena proses kenyamanan akan berkurang ya, akhirnya akan
pengguna atau user akan berusaha untuk menurunkan temperatur ini dengan mekanisme artificial, ya, penggunaan AC, ya, penggunaan air conditioning, ya. Nah, ini akan memperbanyak konsumsi energi tentunya nanti, ya, kalau kita banyak menggunakan AC. Nah, jadi harus diatur direct solar yang masuk ke dalam bangunan tersebut. Nah, tentunya ini harus melalui beberapa usaha, ya. Yang dibutuhkan sebenarnya kalau dalam bentuk cahaya saja tidak masalah, ya, karena yang di sinar matahari itu ada mengandung UV-nya yang akan membangkitkan panas yang atau menaikkan temperatur pada permukaan, ya, permukaan benda apapun, karena dia radiasi jadi bisa menembus tanpa media apapun. Nah, meskipun ada kaca, ya tetap dia akan masuk, ya, kecuali dia dihalang oleh benda yang opak. Nah, benda yang opak ini juga nanti kalau terpapar sinar matahari juga akan memunculkan penyumbang panas juga, karena dia akan naik temperaturnya dan akan melalui proses konduksi menyebarkan panas di dalam ruangan, ya, dalam ruangan, dan tentunya akan menaikkan temperatur juga. Nah, makanya orientasi ini nanti mengatur bukaan yang masuk pada bangunan, ya. Jadi kalau yang perlu diperhatikan sebenarnya garis edar matahari. Garis edar matahari itu pada site tersebut. Nah, ini sebagai ilustrasinya, penempatan ruang ini akan sangat terpengaruh pada sinar matahari yang masuk. Ini untuk daerah tropis memang kita cukup melimpah panas sinar matahari, ya. Kecuali di daerah-daerah yang dingin atau subtropik yang kecondongan mataharinya cukup landai, itu memang dibutuhkan bagaimana cahaya, bagaimana membuat bangunan itu bisa menjadi heat storage, ya, penyimpan panas, berbeda dengan strategi yang dilakukan di daerah tropik. Nah, kalau di daerah tropis tentunya mengeluarkan panas sebanyak mungkin dari dalam bangunan, ya. Jadi ada dua kategori yang mungkin harus Anda perhatikan ketika ini. Dan orientasi ini karena masing-masing tempat di permukaan bumi itu berbeda-beda dalam menerima sinar matahari, maka perlu strategi di masing-masing secara unik, ya. Jadi jelas bahwa orientasi bangunan akan sangat berpengaruh pada proses passive design, ya, passive design. Nah, kalau Anda perhatikan orang-orang dulu yang di arsitektur tradisional, cara membangun saja semua diatur mulai arah dan harinya, ya. Kenapa harinya itu termasuk masuk akal sebenarnya, ya. Itu logik sekali karena kita ada musim, ya. Kalau di daerah tropis kan ada musim hujan, musim panas, dan garis edar matahari itu kan kadang di selatan, kadang di utara. Nah, kalau Anda perhatikan primbon-primbon untuk rumah itu sangat juga memperhatikan hal tersebut, ya. Dan itu tentunya kalau kita pikir secara fisika masuk akal ini. Jadi itu memang ada hubungannya dengan itu. Ini masalah orientasi. Bagaimana dengan bangunan tinggi? Ya, bangunan tinggi tetap saja kalau tadi yang tadi mungkin berlaku, saya bercerita untuk bangunan low rise. Untuk bangunan high rise bagaimana? Sama, ya. Bangunan high rise juga malah justru karena kalau dia sampai menggunakan energi artificial itu malah justru konsumsinya cukup lebih banyak daripada bangunan yang biasa, maka harus benar-benar dilakukan pengelolaan energi yang sebaik mungkin. Passive design dilakukan sebanyak mungkin, sebesar mungkin, ya, sebisa mungkin. Nah, banyak rancangan-rancangan bangunan tinggi yang sudah mengadopsi baik dengan konteks teknologi artificial maupun dengan cara-cara passive design, ya. Kalau yang artificial berarti aktif, ya. Kalau yang passive design mungkin Anda bisa baca karya-karya
Ken yang berusaha untuk membuat bangunan-bangunan gedungnya mengadaptasi passive design ya, dengan mengatur bukaan yang tidak sama pada tiap sisi ya, karena sesuai dengan beredarnya matahari. Dia menggunakan siklus sinar matahari itu sebagai patokan untuk membuat shading pada tiap periode jamnya sampai dengan selama 12 jam itu, sehingga permukaan dari bangunan meskipun high rise itu tidak sama. Nah, untuk yang bagian di atas biasanya memang dia lebih lebih, karena tekanan dan angin yang di atas itu berbeda dengan yang di bawah. Itu juga nanti harus mendapat penanganan. Tapi tentunya dalam masalah orientasi ini bisa menjadi pendorong untuk Anda berkreasi sebenarnya. Jadi ketika matahari bergerak itu kan selalu dihindari yang langsung. Berarti harus ada shading yang mengikuti sinar matahari tersebut, ya, mengikuti sinar matahari. Nah, shading ini bisa jadi menjadi trigger atau pendorong untuk Anda berkreasi, sehingga bangunan tersebut jadi cukup menarik. Kalau dilihat di sini, bangunan ini juga memperhitungkan masalah arah datang sinar matahari, ya. Mulai dari bukaan-bukaan yang ada, mulai dari timur kemudian sampai ke barat. Di sisi timur dan sisi barat itu berbeda. Ya, mungkin di sisi timur mungkin agak masih bisa ditolerir karena temperatur permukaan bumi mencapai titik terendahnya di pagi hari. Nanti masih butuh pemanasan ya, pemanasan ruang dan pemanasan bangunan. Tapi kalau sudah di atas jam 10 biasanya itu harus lebih dihindari untuk menurunkan, karena akumulasi ya, panas bertambah terus ya. Nah, akumulasi ini yang harus dihindari pada siang hari, diturunkan. Jadi selama jam 10 ke atas itu dihindari untuk menumpukkan sinar matahari langsung untuk daerah tropis ya, untuk daerah tropis. Nah, berbeda dengan di daerah subtropik atau daerah dingin, mereka justru ingin menangkap sinar matahari ya, menangkap sinar matahari. Kalau bisa bangunannya bisa berfungsi sebagai heat storage atau pengumpul, kotak pengumpul sinar matahari yang energinya nanti bisa digunakan pada waktu temperatur mulai rendah ya. Makanya panasnya digunakan untuk menghangatkan pada saat temperatur yang mulai turun. Jadi kesimpulannya, orientasi ini menjadi sangat penting sekali dan sangat mempengaruhi bentuk dari permukaan selubung bangunan ya. Jadi kalau Anda merancang selubung bangunan, tampang bangunan, itu coba kontekskan pada sinar matahari ini, arah datangnya, kemudian cara untuk menghambat atau menaungi dari sinar matahari langsung di atas jam 10. Kemudian glazing yang kedua ya, yang pertama tadi orientasi, yang kedua glazing. Glazing ini berarti membuat permukaan transparan yang bisa memasukkan sinar matahari. Nah, kalau ada perbedaan sekali lagi di daerah tropis dan di daerah non tropis, yang subtropik dan daerah dingin, glazing ini berfungsi banyak untuk memasukkan sinar matahari untuk memanaskan dalam ruangan ya, untuk memanaskan dalam ruangan. Nah, berbeda dengan itu, glazing pada daerah tropik itu biasanya banyak berfungsi, tidak, tujuan utama tidak untuk memasukkan memanaskan ruangan, tapi memasukkan cahaya dan view ya, biasanya seperti itu. Jadi cahaya belum tentu jadi sinar matahari itu yang UV itu membangkitkan panas, dan yang komponen cahaya yang lain itu banyak menyumbangkan terang ya.
Nah, yang dibutuhkan itu saja sebenarnya untuk daerah-daerah yang terlindungi. Ya, jadi fungsinya berbeda. Jadi glazing ini sebenarnya konsep glazing ini lebih banyak diinspirasikan dari daerah dingin atau subtropik untuk membuat heat storage atau penyimpan panas dalam bangunan. Jadi memasukkan sinar matahari direct solar itu langsung. Karena di sana kan tidak sekaya kita. Kita mungkin bukan kaya lagi, tapi cukup berlebihan untuk masalah direct solar ini. Nah, celakanya kan dia akan memanaskan ruangan, memanaskan temperatur di dalam, menaikkan temperatur di dalam ruangan. Kalau Anda lihat di foto ini, nah, ini kalau di daerah glazing ini, kalau di daerah dingin sangat penting sekali, sangat dibutuhkan sekali ya seperti ini. Ya, makanya ada sampai di daerah atap pun biasanya ada bidang-bidang atau selubung-selubung yang transparan untuk memasukkan kalau kita atap dikasih transparan masuk memanaskan ruangan, ya bisa matang kita di dalam. Seperti itu. Jadi karena kalau di daerah dingin kan cenderung condong ya, sinar matahari tidak bisa tegak lurus seperti kita. Kita dapat penuh itu 12 jam itu bisa mulai landai gini sampai tegak lurus di atas kepala kita, kemudian landai lagi seperti itu. Jadi glazing ada dua kategori ya tadi untuk daerah tropik, berbeda dengan daerah ini. Nah, thermal mass. Jadi kalau glazing tadi kita kalau di daerah tropis ya sebenarnya kita caranya supaya pasif glazing itu tidak ditempatkan di daerah yang menerima panas langsung ya. Penggunaan bidang transparan itu harus dinaungi caranya. Kalaupun menggunakan, kalau di daerah dingin glazing diperlukan supaya tidak banyak menggunakan pemanas ruangan. Ya. Kalau kita supaya tidak banyak menggunakan pendingin ruangan ya glazing itu difungsikan harus dibantu dengan naungan ya. Ada video tentang arsitektur naungan yang sudah saya sempat bahas di video lainnya, mungkin Anda bisa perhatikan. Kembali lagi ke thermal mass ini. Thermal mass itu berarti kemampuan dari material untuk menyimpan panas ya. Nah, beberapa material itu yang biasanya material berat ya, material berat itu banyak yang berfungsi sebagai penyimpan panas ya, termasuk kalau di daerah kita ya beton itu penyimpan panas sebenarnya ya. Thermal mass yang thermal mass-nya kecil apa ya, biasanya bahan-bahan material yang lightweight ya, ringan ya, seperti kayu, bambu dan lain-lainnya yang dari alam itu yang biasanya cenderung knockdown nanti kalau membuatnya. Nah, thermal mass ini diharapkan yang mempunyai thermal mass rendah ya untuk daerah kita ya, untuk daerah kita. Berbeda dengan daerah dingin, terbalik ya, thermal mass-nya diharapkan tinggi yang punya thermal mass ini. Jadi kemampuan menyimpan panasnya harus tinggi. Jadi nanti pada waktu sinar matahari sudah tidak ada, karena jatahnya sinar matahari kan tidak sepanjang kita ya, daerah dingin karena condong itu tadi, maka pada waktu matahari sudah hilang, material ini akan mengeluarkan panas karena hukum keseimbangan energi ya. Dia akan mengeluarkan panas untuk menyesuaikan temperatur yang di dalam ruangan yang dingin itu tadi. Jadi sekali lagi kebalikan untuk mencapai perancangan pasif di masing-masing iklim. Di iklim masih menjadi isu yang harus Anda perhatikan ketika merancang secara pasif ini ya. Memang harus diperhatikan dulu secara pasif untuk iklim ini. Nah, Anda bisa
mempelajari thermal mass ini ada beberapa tabel yang memberikan standar nilai thermal mass itu, dan sebenarnya hanya beberapa saja yang bisa digunakan ya untuk daerah tropis, dan memang untuk daerah tropis lebih agak sulit untuk posisi sekarang ya, maksudnya di saat-saat sekarang ini untuk mencari bahan-bahan seperti kayu dan lain-lainnya kalau dipakai untuk full build ya, untuk pembangunan penuh dari sebuah bangunan, apalagi bangunan yang high rise itu ya, mungkin tidak cukup mudah untuk dilakukan ya. Jadi ya sebisa mungkin dilakukan, kalau tidak bisa secara penuh ya pasti nanti ada faktor-faktor lain atau komponen lain yang Anda bisa lakukan ya, karena ini tadi ada orientasi kita sudah lakukan, kemudian blessing permukaan tadi diperkecil kalau di daerah, atau kalau memang butuh besar kalau di daerah kita ya harus ada naungan. Thermal mass-nya cari yang kecil ya. Kemudian berikutnya yang bisa kita lakukan untuk proses passive design itu ini insulasi ya. Insulasi itu berarti insulator ya, barangnya ya, berarti menghambat panas. Ini intinya sebenarnya thermal semua ya, intinya thermal, dan asalnya thermal itu panas itu ya dari energi sinar matahari ya, meskipun itu energi yang tidak terhindarkan yang harus kita terima, tapi pada satu sisi ya kita harus membatasi karena tubuh kita tidak bisa dalam kondisi baik ketika harus menerima sinar matahari secara penuh dan terus-menerus terpapar. Jadi harus dibatasi, dikontrol. Nah, ini fungsinya bangunan di sini nanti, mengontrol ya, sebagai perlindungan, sebagai naungan. Nah, insulasi ini berlaku untuk semua permukaan selubung bangunan ya. Jadi selubung bangunan itu mulai atap, kemudian ada dinding. Ini semua selubung bangunan. Pokoknya yang menjadi selimut menutupi bangunan itu selubung bangunan. Itu harus ada insulasinya. Nah, yang terutama apa? Yang terutama adalah bagian atas ini, dari atap ini. Kalau Anda lihat ini di gambarnya ada seorang tenaga ahli untuk memasang atap dan ada memasang insulasi ya. Memasang insulasi. Semakin bagus proses pemasangan insulasi yang digunakan pada atap itu, nanti bawah atap itu nanti akan semakin dingin ya, tidak terkonsentrasi panas yang berlebih, karena bagaimanapun tetap akan panas sebenarnya di bawah atap itu, tapi konduksinya itu dikecilkan. Jadi konduksinya dikecilkan, insulasinya diperbesar ya, penghambatannya diperbesar, konduksinya, perambatannya itu diperkecil. Nah, tentunya itu juga akan berpengaruh pada teknik ya, konsep tekniknya ini, pasangan sama materialnya ya. Jadi banyak teknologi-teknologi baru yang bisa melakukan proses insulasi ini dengan lebih sempurna daripada yang dulu ya. Nah, kalau di kita sebenarnya ini membantu, insulasi dari selubung bangunan ini akan membantu untuk menghambat panas yang masuk ya. Aktor utamanya tetap panas ini ya, thermal ya, thermal, karena saya sering bilang, makanya kalau ilmu tentang thermal ini adalah ilmu utamanya, ilmu pokoknya kalau kita mau mengendalikan sebuah kenyamanan ruang ya. Maka dari itu Anda bisa berkreasi sebenarnya, mencari inspirasi dengan konteks thermal ini. Banyak sebenarnya ya, banyak, karena sifat-sifat perambatan, sifat-sifat
panas termal ini bagaimana cara masuknya, cara menembusnya, kemudian mengatasi dia untuk supaya tidak akumulatif, itu akan memberikan dampak yang kreatif terhadap proses kita, karena hambatan-hambatan itu justru menimbulkan sebuah ide-ide yang menarik dari sisi bentuk ya, seperti permukaan yang corrugated ya, tergantung kasar, cenderung kasar, itu justru lebih bagus di daerah-daerah tropis untuk mengacaukan sinar matahari direct solar itu supaya tidak terkonsentrasi. Itu kalau Anda tahu konsepnya tentang perambatan ini pasti Anda punya desain yang lebih bagus ya dari konsep tersebut. Jadi Anda bisa lakukan sebuah proses eksperimen terhadap terhadap proses pemanasan ini ya. Nah, proses pemanasan ini menjadi isu yang selalu utama baik di daerah dingin maupun daerah panas ya. Kalau panas memang menghilangkan, mengeluarkan panas sebanyak-banyaknya. Kalau di daerah dingin justru memasukkan panas atau menyimpan panas sebanyak mungkin, storage sebesar mungkin untuk menaikkan temperatur di dalam ruang. Semata-mata untuk kebutuhan kenyamanan kita. Bangunan itu kalau tidak nyaman secara temperatur, ya pasti tidak nyaman sebagus apapun secara visual ya. Dan itu sudah niscaya harus dilakukan untuk improvisasinya. Nah, selain itu insulasi yang harus Anda lakukan, ventilasi itu adalah proses aliran udara ya, memasukkan aliran udara ke dalam ruangan. Nah, ini sangat penting sekali ya. Kalau ada panas, ada angin ya, pasti ini komponen-komponen utama dalam proses termal. Karena ventilasi itu aliran angin itu bisa menjadi media untuk perambatan panas secara konveksi ya. Jadi panas yang sebagai contoh, panas yang ada di ruang atap ini ya. Di ruang atap ini kan mesti panas ya, karena ada permukaan ini kena paparan panas terus selubungnya ini. Ya, ini biasanya yang paling banyak memang atap ini yang paling banyak menerima panas. Nah, karena dia mulai dari miring sampai tegak lurus dia dapat terus. Nah, di ruang ini panas. Nah, kalau tidak ada media untuk menghambat, maka pamannya tidak ada plafonnya di sini. Ini konveksi akan turun ya, mencari keseimbangan energi. Daerah yang dingin, lebih dingin, maka panasnya ini akan merambat bawah. Ini memanaskan ruangan yang bawah ini. Karena rambatan terjadi konveksi. Nah, ventilasi ini pentingnya adalah untuk membawa udara panas yang ada di dalam yang terjebak itu untuk keluar. Nah, ini satu itu. Jadi kalau ada udara panas bisa dibawa keluar. Kalau ada udara dingin yang dari luar bisa kita masukkan. Nah, ini konsep ini harus Anda pegang untuk membuat sebuah proses passive design. Jadi intinya semua itu menurunkan temperatur, sebesar mungkin ya untuk daerah tropis. Kalau di daerah dingin kebalikannya ya. Jadi kalau di sini ada mekanisme ada pompa-pompa
yang memasukkan udara panas itu dikeluarkan ya. Ada exhaust-nya, air exhaust. Ini suplai. Ini kalau di daerah dingin sama daerah berbeda ya. Intinya kalau daerah tropis seperti kita ini memasukkan udara dingin dari luar dan mengeluarkan udara panas yang terjebak ya. Karena udara itu kan media. Jadi kalau di permukaan atap ini panas, maka dia konduksi, panasnya dipancarkan ke dalam. Nah, dari dalamnya diterima oleh udara. Nah, itu yang konveksi akhirnya ya. Konveksi, memanaskan ruangan, merambat terus. Nah, prinsipnya seperti itu. Jadi kalau kemarin saya di video sebelumnya ada rancangan untuk mengantisipasi di daerah tropis itu atau solar, direct solar untuk mengantisipasi. Ini biasanya di atap rumah itu kan ada bolongannya, yaitu sebenarnya berfungsi untuk mengeluarkan panas ya, mengeluarkan panas. Nah, kalau ada exhauster dalam ruangan terus ada exhauster itu sebenarnya untuk mengalirkan udara panas di dalam keluar. Biasanya ada ruang-ruang yang seperti itu. Nah, untuk ventilasi sebaiknya memang yang bagus ini seperti ini, cross ventilasi ya, cross ventilasi atau ini stack ventilasi. Jadi memasukkan udara dingin itu biasanya pasti dari bawah ya, karena posisi yang di atas itu udara panas. Kenapa kok begitu? Karena komponen molekulnya kan kalau sudah panas ya, itu berat masanya kan jadi lebih ringan ya, biasanya dia naik udara itu. Jadi seperti itu jadi yang dingin lebih berat Mas. Jadi dari bawah sebenarnya kalau yang benar memang kalau mau masukkan udara dingin itu yang pelubangannya justru dari bawah ya, bukan di atas ya. Di atas itu untuk mengeluarkan ya, untuk mengeluarkan udara panas sebenarnya malah. Kayak seperti yang di stack ventilasi ini, yang bagian atas ini adalah yang untuk mengeluarkan udara panas ini. Kalau yang dingin di bawah. Jadi prinsipnya seperti itu ya. Prinsipnya kalau ventilasi udara mengeluarkan udara panas yang dari dalam, memasukkan udara dingin yang dari luar. Nah, persoalan dari luar itu, udara yang dari luar itu dingin apa panas, yaitu ada konteks lain yang harus kita selesaikan. Jadi kalau mau mendinginkan ruangan ya kita harus masukkan udara dingin, jangan udara panas ya. Kalau tempat yang udara yang mau Anda masukkan itu di depan parkiran yang panasnya sekali, ada proses reflektif dari tempat parkiran, kemudian baru kena angin masuk ke dalam rumah, yaitu justru memanaskan ruangan. Kita harus cari usaha untuk mendinginkan lebih dahulu. Jadi konteksnya seperti itu. Jadi fungsinya vegetasi dan lain-lainnya itu sebenarnya bukan hanya hiasan secara fisika, tapi ada fungsi yang lebih penting dari itu ya secara fisik. Berikutnya adalah tentang zoning ya. Nah, tadi sudah cukup ada orientasi, glazing, thermal mesh, insulasi, ventilasi, dan yang terakhir ini adalah zoning ya. Zoning itu adalah prinsipnya begini, merencanakan susunan ruang dalam itu dengan area pemanasan alami yang terjadi dengan kebutuhan ruang. Jadi maksudnya begini, ini saya bicara pasti dalam dua kategori. Jadi yang untuk yang iklim dingin dan iklim panas. Saya bicara untuk iklim panas dulu. Pada prinsipnya zoning itu karena kita prinsipnya menghindari direct solar panas langsung. Nah, ruangan-ruangan yang tidak membutuhkan panas ya, ruangan-ruangan yang diharapkan daerah tersebut tidak mempunyai temperatur yang tinggi, itu
sebaiknya tidak didekatkan pada perimeter atau permukaan yang menerima direct solar, dijauhkan. Nah, sedangkan ruangan-ruangan yang tidak membutuhkan temperatur yang rendah, yang nyaman dalam konteks tropis, itu bisa ditempatkan di daerah-daerah yang menerima direct solar atau menerima panas yang paling tinggi atau panas yang tidak diharapkan. Nah, kalau dari timur bagaimana, Pak? Ya, kalau di ruangan-ruangan yang membutuhkan pemanasan di pagi hari, ya bisa saja ditempatkan di arah timur, di bagian perimeter timur ya. Biasanya kalau di daerah, saya bicara dalam konteks ini ya, konteks tropis ya. Nah, untuk wilayah barat itu bisa ditempatkan zoning barat, itu ditempatkan ruangan-ruangan yang memang jarang dipakai atau digunakan untuk beraktivitas, atau digunakan beraktivitas tapi dalam keadaan terbuka ya. Jadi tidak dibutuhkan sebuah kenyamanan yang cukup tinggi gitu. Tapi daerah-daerah yang sudah dibatasi zoningnya Anda atur. Jadi Anda bisa studi dengan seperti ini melakukan studi ya. Ini arah utara, ini berarti timur, ini barat. Nah, living zone itu berarti living zone itu area ruang keluarga lah ya, sering berkumpul gitu ya. Sering berkumpul ini dirumuskan dalam garis-garis ini. Kalau pada posisi begini, pada arah ini, sumbu ini, berarti sebaiknya di sini ya. Karena sering dihuni ya, nanti setelah siang malam itu kan tidak masalah, karena ini living room itu biasanya kan mulai pagi sampai mungkin malam itu ya. Kalau di daerah barat, ini barat laut ya, barat laut ini 30 derajat Bang. Ini sebaiknya seperti ini. Kemudian kalau barat seperti ini ya. Kalau timur juga seperti ini. Nah, ini timur laut. Ini studi global saja ya. Bukan berarti ini sebuah konsep yang benar, tapi ini adalah salah satu studi yang memberikan gambaran di mana sleeping area dan living zone itu ditempatkan, rekomendasinya paling tidak mendekati. Nah, kenapa kok living zone dan sleeping area zoningnya? Ya karena ini aktivitas utamanya di situ untuk dalam konteks kenyamanan yang harus diatasi oleh user atau pengguna, itu biasanya di tempat ini ya, di living zone atau ruang keluarga itu, dan sleeping area. Sleeping area sebaiknya tidak kena panas memang ya. Nah, kena panasnya ini mungkin pada masing-masing koordinat. Nah, ini kan umum global ya. Nanti koordinat mungkin bisa berbeda, agak selisih enggak sama. Nah, detailnya seperti ini. Ya, detailnya ini pamannya daerah yang menerima panas ya. Ini selatan, ini barat. Nah, dia menempatkan main room di sini, sliding door, kemudian bisa dibuka. Kemudian untuk master bedroom ditempatkan di daerah ini, termasuk pantry dan lain-lainnya. Nah, ini adalah passive solar home plan untuk winterland, winter plan ya, musim dingin ya, di daerah selatan. Nah, ini adalah untuk daerah dingin ya, daerah dingin. Nah, daerah dingin, tapi gambarannya, konsepnya, ilustrasinya seperti ini. Karena memang sifatnya kan heat storage yang dicari ya, heat storage. Makanya di tempat-tempat living room
yang berkumpul dan sering digunakan sama master bedroom ini dicarikan penerima direct solar atau penerima panas ya, supaya menghangatkan ruangan. Ini efeknya di kuning-kuning ini ya. Main roomnya di sini, office-nya di ini hangat, ini di sini hangat. Kalau di sini karena di sini tidak terlalu sering untuk digunakan untuk ini ya, makanya ini tidak terlalu masalah ya, meskipun dingin. Jadi ini konteksnya di daerah dingin ya. Ini cukup menarik. Anda bisa berimprovisasi dengan desain yang cukup banyak sebenarnya dengan ini saja ya, dengan faktor atau komponen orientasi, glazing, thermal mesh, insulasi, ventilasi. Ada 6 komponen itu Anda bisa berkreasi cukup banyak sekali ya. Belum satu aja masalah zoning aja Anda bisa berkreasi, belum masalah insulasi dan orientasi ya. Baik, itu mungkin yang menjadi gambaran untuk passive design yang harus Anda pertimbangkan. Ada 6 komponen tadi, paling tidak orientasi, glazing, thermal mesh, insulasi, ventilasi, dan zoning area. Semoga saja ini bisa memberikan pencerahan dan pengetahuan yang lebih baik untuk perancang pemula atau untuk mahasiswa yang sedang belajar merancang, atau Anda mungkin sebagai owner atau user dari bangunan yang ingin melakukan perancangan ya, atau diskusi perancangan dengan arsitek Anda bisa menggunakan pengetahuan yang sudah saya berikan tadi untuk bisa menghadirkan sebuah ruangan yang lebih nyaman dan lebih baik. Jangan lupa saksikan untuk video-video berikutnya dengan pengetahuan yang lebih banyak dan lebih bermanfaat, dan bantu untuk subscribe dan like, share, komen jika diperlukan, dan kita jumpa lagi pada video berikutnya. See you.